Halo anak-anak komunitas Yedija, selamat sore, selamat datang kembali di komunitas online Yedija pada sore hari ini. Selama 1 jam ke depan, kita akan memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, pikiran kita, dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Walaupun kami ada di rumah, kami percaya Tuhan selalu menyertai, memberkati, memelihara hidup kami. Sore hari ini kami mau beribadah. Tuhan berkati kami, jadikan kami anak-anak yang taat setia kepadamu, dengar-dengaran firman Tuhan. Tolong kami ya Bapak, agar 1 jam ke depan ini kami bisa fokus kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, kita semua mau memuji nama Tuhan saat ini. Ayo kita bangkit berdiri, kita semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan adalah benteng hidup kita, penopang hidup kita. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku.
Tuhan adalah benteng hidup kita. Sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menyanyikan sebuah lagu penyembahan, sebuah lagu yang mengatakan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Dan dari semula Tuhan telah tetapkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, dalam rencana Tuhan. So, kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Dalam rencanamu Tuhan.
Sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti. Engkau Allah yang peduli Tuhan, Engkau Allah yang mengerti kondisi hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau share firman Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami bisa duduk diam, dengar-dengaran, dan melakukan firman Tuhan. Pimpin ya Tuhan, hamba-Mu agar bisa menjelaskan firman-Mu dengan sederhana, dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo semua anak-anak, hari ini Papi mau share mengenai kepiting. Siapa yang tahu kepiting? Ini Querin tahu nggak kepiting dapat dari mana? Tahu. Dari mana? Ayo. Pantai. Pantai. Betul. Querin dari mana? Restoran. Kamu taunya makan kepiting dari restoran. Iya, kita lihat. Dari rumah sama restoran. Oh, kayaknya beli di restoran, itu dibawa ke rumah terus makan kepitingnya di rumah ya. Oke. Papa mau kasih tebak-tebakan dulu nih mengenai kepiting. Siap nggak? Siap. Oke, tebak-tebakan yang pertama. Kepiting kalau jadi dua namanya apa? Ayo. Ayo. Betul. Tapi tenang, Papa punya pertanyaan berikutnya ini lebih susah. Dang, ding, dung, titik-titik, dong. Isi titik-titiknya apa? Ayo. Kok kalian tahu lagi sih? Tenang, ini baru pemanasan. Yang super susah soalnya berikut ini. Deng, apa yang menyebabkan SMS? Ayo. Emang itu susu? Hah? Bukan, kalau susu kan SMJ. Iya, susu itu SMJ, susu madu jahe. Kalau ini SMS, ya. Jadi Papa ulang nih, Deng apa yang menyebabkan SMS? Ayo. Nyerah? Dengerin ya. Deng yang menyebabkan SMS adalah dengki. Dengki itu kalau kayak dengki. Bukan dong, dengki. Ya, dengki. Iya betul kata Cici, maksudnya dengki. Ya. Dengki, betul, dengki. Ya. Jadi apa itu SMS? Pertanyaan bagus, Ci. Jadi, dengki apa yang menyebabkan SMS? Dengki atau iri hati. Maksudnya SMS itu susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Kayak gitu, itu namanya dengki ataupun iri hati. Querin. Oh, jadi apa hubungannya antara kepiting dengan dengki atau iri hati? Nah, ada hubungannya. Kalian ada sebuah baskom diisi 2 ekor kepiting. Anggap saja kepiting tersebut bernama A dan B. Waktu kepiting A ingin keluar dari baskom, ternyata kepiting B mencapit kepiting A agar kepiting A tidak bisa keluar. Demikian juga dengan sebaliknya, waktu si kepiting B mau keluar dari baskom, kepiting A juga melakukan hal yang sama, menjepit kepiting B. Sehingga akhirnya dua-duanya itu tidak bisa kemana-mana, tidak bisa keluar dari baskom tersebut. Ya, itu namanya crab mentality. Menurut Psychology Today, crab mentality atau mental kepiting adalah analogi dari perilaku egois dan iri terhadap kesuksesan orang lain. Maka dari itu, ketika salah satu di antara kepiting itu berusaha keluar, kepiting lainnya berusaha menahan kepiting tersebut. Contoh lain dari crab mentality mungkin dapat dilihat saat kalian bersekolah dan teman ada yang mengajak untuk tidak ikut kelas tertentu agar mereka tidak membolos sendirian.
Maka itu, mental kepiting menimbulkan perasaan iri melihat kesuksesan orang lain, sehingga mencoba membuat orang tersebut berada di level yang sama. Ayo, siapa di sini yang suka seperti itu? Di dalam Kejadian 37 ayat 1-11, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Begitu juga dengan zaman sekarang, sangat mudah kita melihat gaya hidup orang lain dari sosial media. Ada yang liburan terus, makannya enak-enak, atau bisa naik sepeda, disadari atau tidak disadari, seringkali kita tiba-tiba merasa iri hati. Nah, kita harus hati-hati. Iri hati terjadi ketika seseorang tidak bisa menerima bahwa orang lain memiliki kelebihan, lebih kaya, lebih cantik atau tampan, lebih populer, lebih berbakat, dan lain-lain. Iri hati berdampak buruk pada diri seseorang dan mendorongnya berbuat jahat pada orang yang menjadi sasaran iri hatinya akibat rasa tidak puas yang terpendam. Salomo mengatakan dalam Amsal 14 ayat 30, "Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang." Pernah membayangkan ketika ada seseorang yang meninggal, di dalam tanah yang membusuk itu daging, tulangnya tetap ada. Tetapi dalam firman Tuhan dikatakan, iri hati membusukkan tulang. Artinya berarti benar-benar berbahaya iri hati tersebut. Dalam Yakobus 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Orang yang dikuasai iri hati akan menjadi gelap mata, bahkan terhadap saudara kandungnya. Itulah yang menimpa saudara-saudara Yusuf, karena iri hati mereka ingin membunuh Yusuf, namun kemudian memasukkannya ke sumur dan menjualnya kepada orang Midian. Walaupun iri hati mereka beralasan, bukan berarti sikap buruk itu harus dipelihara. Ketika iri hati dibiarkan, cinta pun padam. Iri hati muncul karena seseorang terlalu memfokuskan perhatian pada milik orang lain, sehingga ia lupa untuk bersyukur pada Tuhan dan puas atas miliknya sendiri. Agar terlepas dari cengkraman iri hati, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Untuk mengatasinya, paling tidak, seseorang harus bisa menahan diri dan lapang dada serta ikut bergembira dengan kesuksesan yang orang lain raih. Pernah nggak lihat ikan iri sama monyet? Nyet, enak bener ya bisa bergelantungan di pohon, gua nggak bisa. Padahal monyet bisa aja ngomong, ikan enak ya tiap hari bisa berenang, seger banget. Nah, kalau ikan sama monyet disuruh bertanding berenang, siapa yang menang? Ikan lah. Sebaliknya, kalau ikan dan monyet disuruh bertanding bergelantungan di pohon, siapa yang menang? Ya tentunya monyet lah ya. Mana bisa ikan gelantungan toh nggak punya tangan. Siapa yang tahu Albert Einstein? Albert Einstein punya quotes. Yang pertama, jangan membandingkan kesuksesan. Semua orang itu jenius menurut dia. Tetapi jika kalian menilai seekor ikan dengan kemampuannya memanjat pohon, ia akan hidup seumur hidup dengan percaya bahwa itu bodoh. Maksud dari kutipan Albert Einstein ini adalah, jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Seperti yang dikatakan Albert Einstein, semua orang jenius. Setiap orang memiliki kejeniusan khas masing-masing. Karena itu, sangat tidak adil apabila kita membandingkan kemampuan satu orang dengan orang lain, karena ini sama saja dengan menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon. Begitu pula dengan kesuksesan. Setiap orang punya jalan masing-masing. Kita mungkin bisa meniru dan mengikuti jalan tersebut. Tapi kita tidak akan pernah bisa meraih hasil yang sama. Yang penting adalah kita harus percaya bahwa jalan yang kita ambil tersebut bisa mengantarkan kita pada pintu gerbang kesuksesan. Dari sini kita bisa belajar bahwa setiap orang dikasih talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Jangan saling iri hati. Tapi sebaliknya, kembangkan kemampuan diri masing-masing dan saling menghargai kemampuan orang lain. Kata kuncinya agar kita tidak dengki ataupun iri hati adalah bersyukur.
Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, kita harus senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Yuk kita ganti kata SMS tadi, yang tadinya senang melihat orang lain susah ataupun susah melihat orang lain senang, diganti menjadi senang melihat orang lain senang. Kesimpulannya adalah, janganlah iri hati, janganlah dengki. Kenapa? Karena iri hati membusukkan tulang. Meskipun saat ini banyak sekali di media sosial teman-teman kita, kerabat kita bisa melihat mereka mungkin lebih dari kita. Apa yang perlu kita lakukan? Bersyukur. Kita perlu bersyukur dengan keadaan kita saat ini, mensyukuri berkat yang Tuhan beri, dan juga senang terhadap kesuksesan orang lain. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Pilihlah memiliki hati yang tenang dan jangan pernah iri hati. Ayo kita belajar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Kami sudah share, kami belajar untuk kami tidak menjadi iri hati ataupun dengki. Kami mau belajar untuk melihat orang lain senang, dan kita pun happy, dan kami bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Ajari kami ya Tuhan, keinginan mata kami melihat orang lain, kadang kami menjadi iri hati, ampuni kami menjadi ingin seperti itu. Tolong kami Tuhan, untuk kami mengucap syukur, untuk kami selalu bersyukur untuk apa yang Tuhan telah beri. Terima kasih Bapa, kami mau belajar, untuk kami tidak mau Tuhan melihat orang lain senang terus kami merasa susah, ataupun sebaliknya, ketika kami senang untuk melihat orang lain susah, apalagi seperti itu. Kami nggak mau Tuhan. Tolong kami ya Bapak, ajari kami menjadi pribadi-pribadi yang punya karakter Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, berkati anak-anak-Mu di rumah. Mohon perlindungan-Mu ya Bapak senantiasa. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.